stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Mudrika. Nomor induk mahasiswa 8620618849 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Saya di sini akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah media pembelajaran untuk mempresentasikan dosen pengampu Bapak Farhan. Nah, sebelumnya saya akan membahas materi bab 5, yaitu penggunaan media. Penggunaan media ini juga adalah bahwa media mengandung dan membawa pesan atau informasi kepada penerima, yaitu siswa. Sebagai media juga dapat mengolah pesan dan respon siswa, sehingga media itu sering disebut dengan media interaktif. Pesan dan informasi yang dibawa oleh media itu biasanya bisa berupa pesan interaktif maupun pesan yang amat kompleks. Akan tetapi kebutuhan belajar dan kemampuan siswa ini serta siswa dapat aktif berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, perlu dirancang dan dikembangkan lingkungan pembelajaran yang interaktif yang dapat menjawab dan memenuhi kebutuhan belajar perorangan dengan menyiapkan kegiatan pembelajaran yang medianya yang efektif guna menjamin terjadinya pembelajaran. Seperti itu. Dan juga di sini ada prinsip-prinsip penggunaan yang pengembangan media pembelajaran itu menurut taksonomi Lessing dan kawan-kawan pada tahun 1992, yaitu media berbasis manusia, media berbasis cetakan, media berbasis visual, media berbasis audiovisual, dan juga media berbasis komputer. Di sini juga dijelaskan beberapa media-media yang berbasis tadi dengan secara rinci. Yang pertama ini adalah media berbasis manusia. Media berbasis manusia ini itu merupakan media tertua yang digunakan untuk mengirimkan dan mengomunikasikan pesan atau informasi. Seperti hal contohnya itu yang terkenal adalah gaya tutorial Socrates. Gaya tutorial Socrates ini, sistem ini tentu dapat menggabungkan dengan media visual lainnya. Jadi pertanyaan yang timbul seperti bagaimana kita dapat menggunakan komunikasi tatap muka antar manusia agar pelaksanaan rencana pembelajaran yang efektif. Jadi gaya Socrates ini tuh kita menimbulkan pertanyaan baru yang harus dipecahkan, seperti itu. Dan juga media ini juga bermanfaat khususnya bila tujuan kita adalah mengubah sikap, ingin rasa langsung terlibat dengan pemantauan pembelajaran siswa. Jadi terlibat langsung dalam ruang lingkup pembelajaran siswa. Seperti itu. Dan juga media berbasis manusia ini mengajukan dua teknik yang efektif. Yang pertama itu rancangan yang berpusat pada masalah dan bertanya ala Socrates yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, di sini juga ada beberapa langkah-langkah rancangan jenis pembelajaran. Yang pertama itu adalah merumuskan masalah yang relevan. Yang kedua itu mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang terkait untuk memecahkan sebuah masalah. Dan yang ketiga, ajarkan mengapa pengetahuan itu penting dan bagaimana pengetahuan itu dapat diterapkan untuk memecahkan sebuah masalah. Dan yang keempat itu tuntunan eksplorasi siswa. Nah, itu juga ada beberapa peran-peranannya, dan beberapa peran-peranannya itu seperti membiarkan eksplorasi siswa tak terrintangnya untuk partisipasi aktif dan bertanya, dan juga ada yang membantu siswa dalam menghubungkan pengetahuan, membantu siswa membentuk dan menginternalisasi representasi, dan juga memberikan umpan balik kepada siswa mengenai materi yang akan disampaikan agar siswa itu mengena, seperti itu. Dan yang kelima itu adalah kembangkan masalah dalam konteks yang beragam dengan tahapan tingkatan kerumitan. Jadi ada tahapan-tahapan kerumitannya dari awal sampai akhir seperti apa, kayak gitu. Dan yang keenam itu nilai pengetahuan siswa dengan memberikan masalah baru untuk dipecahkan. Jadi sebuah masalah baru untuk kita gali lebih dengan sebuah kayak kelompok belajar seperti itu untuk dipecahkan anak-anak. Dan selanjutnya di sini ada langkah-langkah teknik pembelajaran ala Socrates. Ini ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi pertanyaan heuristik.
Yang kedua, mempelajari mungkin bisa dimulai dengan diskusi dalam kelompok besar seperti yang tadi saya bilang. Dan yang ketiga itu adalah menentukan apakah siswa harus belajar atau bekerja sama-sama dalam kelompok seperti itu. Kayak kelompok perorangan, seorang demi seorang atau secara bebas. Selanjutnya yaitu yang kedua, media berbasis cetakan. Media berbasis cetakan itu adalah yang paling umum dikenal, yaitu seperti buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan juga lembaran lepas. Teks berbasis cetakan ini juga menuntut 6 elemen. Yang pertama yaitu konsistensi, format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, dan juga penggunaan spasi kosong. Dan selanjutnya itu ada media berbasis visual. Media berbasis visual ini adalah media yang memegang peran yang sangat amat penting dalam proses belajar mengajar. Yaitu media visual dapat memperlancar pemahaman, misalnya melalui elaborasi, struktur, dan organisasi. Seperti itu. Dan juga di sini ada beberapa prinsip umum yang harus diketahui untuk penggunaan media media berbasis visual ini yang efektif, yaitu yang pertama, usahakan visual itu sesederhana mungkin. Yang kedua itu visual digunakan untuk menekan informasi sasaran. Yang ketiga itu ada gunakan grafik untuk menggambarkan ikhtisar keseluruhan materi sebelum penyajian. Dan yang keempat, ulangi sajian visual dan libatkan siswa. Dan yang kelima, gunakan gambar yang melukiskan perbedaan konsep-konsep, misalnya dengan menampilkan konsep-konsep yang divisualkan itu secara berdampingan. Dan yang ke-6 itu hindari visual yang tak berimbang. Yang ke-7 tekankan kejelasan. Dan yang ke-8 itu visual diproyeksikan. Yang ke-9 itu visual khususnya diagram amat membantu untuk mempelajari materi yang kompleks. Dan ada beberapa prinsip-prinsip lainnya. Dan yang keempat ini ada media berbasis audio visual. Media berbasis audio visual ini adalah media yang menggabungkan penggunaan suara yang memerlukan pekerjaan tambahan untuk memproduksinya. Salah satu pekerjaan penting yang diperlukan dalam media audio visual ini adalah penulisan naskah yang memerlukan persiapan yang banyak, rancangan, dan penelitian. Seperti itu teman-teman. Dan juga ada beberapa petunjuk praktis untuk menulis naskah narasi yang mudah ya. Yang pertama itu tulis singkat, padat, dan sederhana. Yang kedua, tulis seperti menulis judul berita, pendek, tepat, berirama, dan mudah diingat. Dan yang ketiga, tulisan harus tidak berupa kalimat lengkap. Yang keempat, hindari istilah teknis. Dan yang kelima, tulisan dalam kalimat aktif. Dan usahakan setiap kalimat tidak boleh lebih dari 15 kata. Seperti itu teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah media berbasis komputer. Media berbasis komputer ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam pendidikan dan latihan. Komputer juga berperan sebagai manajer dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan nama Computer Managed Instruction atau CMI. Ada pula komputer berperan pembantu tambahan dalam belajar. Pemanfaatan juga meliputi penyajian informasi, isi materi pelajaran, latihan, atau kedua-keduanya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan juga di sini juga ada penggunaan komputer yaitu sebagai media pembelajaran secara umum mengikuti proses instruksional sebagai berikut. Yang pertama itu merencanakan, mengatur, mengorganisasikan, dan menjadwalkan pengajaran. Yang kedua itu mengevaluasi siswa atau tes. Yang ketiga mengumpulkan data mengenai siswa. Yang keempat itu melakukan analisis statistik mengenai data pembelajaran. Dan yang kelima itu membuat catatan perkembangan pembelajaran kelompok atau perseorangan. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang lainnya seperti pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar, itu dalam 2 dekade terakhir ini perpustakaan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sekolah. Kenapa? Karena sekolah itu mewajibkan untuk adanya perpustakaan yang berada di sekolah. Karena sangat penting dan hampir setiap sekolah pun mulai dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi terdapat perpustakaan sekolah, bahkan unit-unit perpustakaan keliling seperti mobil library dari Departemen Pendidikan dan
kebudayaan tersedia di kota-kota besar guna melayani kebutuhan para pelajar, seperti itu. Dan juga perpustakaan itu pusat sarana akademis. Perpustakaan juga menyediakan bahan-bahan pustaka berupa barang cetakan seperti buku, majalah, jurnal, peta, surat kabar, karya-karya tulis berupa monografi yang belum di uh, yang belum diterbitkan, serta bahan-bahan non cetakan seperti mikrofilm, foto-foto, film, kaset, audio, video, dan sebagainya, masih banyak lagi itu tersedia juga di perpustakaan. Jadi maka dari itu semua layanan dan semua unit yang berkaitan dengan perpustakaan akan lebih ditingkatkan lagi, seperti itu teman-teman. Nah, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi karena belum memahami isi betul dari buku media pembelajaran ini. Dan terima kasih juga ini dari buku media pembelajaran dari Profesor Dr. Azhar Arsyad MA. Sangat membantu sekali untuk pembelajaran, apalagi ini daring. Dan cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.